Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalda Titiandani dari Prodi Manajemen. Kali ini saya ingin mempresentasikan yang pertama, Pancasila dalam kajian sejarah. Menurut saya, Pancasila dalam kajian sejarah ada 5. Yang pertama, ada Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat dibentuk identitas sesuatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Yang kedua, ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dari bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula dengan ideologi bangsa. Meskipun nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain. Tetapi bagi bangsa Indonesia, kelima sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia sendiri dan dilaksanakan secara simultan. Terus yang ketiga itu ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut saya, Pancasila sebagai pandangan hidup itu berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam setiap bersikap dan bertindak. Yang keempat ada Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Terus yang kelima ada Pancasila sebagai perjanjian luhur, yang artinya Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara atau yang disebut juga political consensus sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Yang kedua, saya ingin mempresentasikan Pancasila dalam kajian filsafat. Yang pertama, apa sih artinya filsafat? Istilah filsafat secara etimologis merupakan pandanan kata falsafah atau dari bahasa Arab. Filosofi dari bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani philosophia. Terus kata filosofia merupakan kata pelin yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai atau mencintai pengetahuan. Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Berikut ini pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa dan mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem Ruslan Abdul Ghani. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif.
deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan sesuatu keseutuhan yang utuh. Sila-sila Pancasila merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti mentalisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Yang pertama, landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, kosmologi, metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari nilai-nilai atau sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Yang kedua ada landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis Pancasila adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Tikus 1984, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia, 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, 3. Tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system. Sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalisme terutama dalam dudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Susunan isi arti Pancasila meliputi 3 hal, yaitu yang pertama umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan
tertib hukum Indonesia, serta dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua, umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga memiliki sifat khusus, konkret, serta dinamis. Yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani, aksios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu kesatuan yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai atau value dalam Inggris berasal dari kata lain valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan, worth, atau kebaikan atau goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila atau subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan keadilan sosial. Pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai manusia Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Apa sih pengertian dari ideologi? Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, dan cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar pandangan dan paham. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Frans Magnus Suseno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Yang dimaksud ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Ciri-cirinya merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibenarkan kepada masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Sedangkan ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Ciri-cirinya bahwa nilai-nilai dan cita-cita yang dapat dilaksanakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu sifatnya dasar secara garis besar saja sehingga tidak langsung beroperasional. Selanjutnya ada sifat ideologi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi realitas, yaitu nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam bermasyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Yang kedua ada idealisme, yaitu ideologi yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga atau yang terakhir, dimensi fleksibilitas,
yaitu ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu, sehingga bersifat dinamis dan demokratis. Yang terakhir ada makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.